Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan tetap semangat ya untuk kedepannya. Nah, hari ini kami mau membawa pembahasan yang begitu serius nih teman-teman. Tapi kalian bisa kok nikmatinya dengan nyemil-nyemil atau rebahan. Pokoknya nyantai-nyantai aja deh. Yaitu ilmu alamiah dasar. Nah, apa sih ilmu alamiah dasar itu dan apa aja sih yang kita pelajarin dalam satu semester ini? Kalian bisa tonton terus sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa siapin camilan dan minuman kesukaan kalian. Itu. Oke, kita awali dengan mitos. Nah, kenapa sih mitos itu bisa menjadi salah satu materi dari ilmu alamiah dasar? Nah, karena orang-orang dahulu itu mengenali sebuah kejadian alam seperti gempa, petir, atau tsunami dan lain-lain itu dari cerita-cerita mitos ini, teman-teman. Nah, mitos ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mythos, M-Y-T-H-O-S. Jadi, mengapa mitos ini bisa menjadi pengawalan yang baik untuk materi yang ada di ilmu alamiah dasar? Begitu. Pas ini saya akan menjelaskan materi tentang empirisme. Apa sih empirisme itu? Empirisme itu asalnya dari kata Yunani empiria yang artinya pengalaman. Jadi intinya manusia dapat pengetahuan itu karena pengalaman langsung, kayak ngeliat, nyium, nyoba sendiri, bukan cuma dari mikir atau feeling doang, seperti itu. Baik, saya lanjut untuk materi yang kedua, yaitu rasionalisme. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang empirisme. Nah, selanjutnya saya masuk ke materi kedua yang dimaksud dengan rasionalisme. Rasionalisme itu apa sih? Rasionalisme itu aliran yang bilang kalau akal dan logika adalah kunci utama buat dapetin pengetahuan. Udah ada sejak zaman Yunani kuno, tapi makin ngehits di abad ke-13 gara-gara tokoh yang namanya René Descartes. Dia tuh yang kayak ngomong saya berpikir maka saya ada. Nah, menurut Descartes, kalau mau maju dalam dunia filsafat atau sains, kita butuh metode yang jelas dan rapi. Jadi rasionalisme itu ngajarin kita itu buat mikir dulu pakai logika ya, pakai akal kita gitu. Jangan kayak langsung percaya gitu tanpa ada kebenarannya. Jadi seperti itu penjelasan tentang rasionalisme. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang trial and error. Jadi trial and error itu adalah cara belajar atau nyelesain masalah dengan cara nyoba-nyoba terus sampai nemu yang benar. Trial and error ini bagian wajar dari proses belajar, jadi nggak usah takut salah. Yang penting kita belajar dari tiap percobaan. Materi selanjutnya yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara sistematis untuk memperoleh pengetahuan melalui pengamatan, percobaan, dan analisis logis. Tahapannya yaitu identifikasi masalah, hipotesis, pengumpulan dan analisis data, dan kesimpulan. Bedanya ilmiah dengan non-ilmiah adalah jika ilmiah runtut dan berdasarkan bukti, sedangkan non-ilmiah itu subjektif berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, itu saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang biosfer. Nah, apa sih itu biosfer? Biosfer itu adalah bagian bumi tempat makhluk hidup itu tinggal, kayak manusia, hewan, atau tumbuhan. Pokoknya semuanya deh yang menyangkut tentang makhluk hidup. Mereka tuh pilih tempat yang cocok untuk hidup gitu loh. Untuk mereka tuh bisa hidup. Kayak misalnya manusia, nggak mungkin kita manusia tuh bisa hidup di perairan. Sudah pasti kita harus hidup di daratan. Nah, itu tuh biasanya disebut sebagai bioma. Nah, makanya bioma ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bioma perairan dan bioma daratan. Jadi masing-masing itu punya suasana dan penghuninya yang berbeda-beda. Begitu teman-teman. Dan yang terakhir itu ada ilmu alam. Nah, ilmu alam itu apa sih teman-teman? Sudah dari namanya kita sudah tahu kalau misalnya ilmu alam ini mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan alam atau segala yang di dalamnya. Yang pertama adalah body of knowledge. Nah, body of knowledge ini itu menyangkut tentang kumpulan dari segala pengetahuan tentang alam. Dan yang kedua itu adalah scientific method. Nah, scientific method ini cara sistematis buat nyari jawaban dari lewat pengamatan atau bukti. Jadi ilmu alam ini nggak cuma mengajari kita tentang ilmu alam atau ilmu yang ada di sekitar kita, tapi juga ngajarin kita cara kita tuh berpikir secara logis gitu loh teman-teman. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari ilmu alam ini. Begitu.
Gimana teman-teman, dari yang semua kita jabarkan, apa pengetahuan apa yang bikin kalian tertarik untuk dipelajari lebih lanjut? Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Semoga pembahasan kita ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman ke depannya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman, terima kasih ya sudah menonton.